agama Islam itu berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu menjadi Kristen dikarenakan karena adanya perjanjian lama. Jadi di dalam iman Kristen, kelahiran Kristen itu bermuara dari perjanjian lama, kemudian muncul perjanjian baru, di mana dikatakan perjanjian baru adalah penggenapan dari ramalan. Lahirlah Kristen. Nah, itu yang membedakan kita dengan Islam. Kalau Islam, lahirnya Islam, itu dikarenakan karena Allah sudah mengajarkan tentang Islam lebih dulu, kemudian dibelokkan, kemudian Islam datang mengembalikan kaidah yang dibelokkan itu menjadi lurus. Jadi berbeda di sana. Kalau Kristen menggenapi, kalau Islam meluruskan. Nah, itu perbedaannya. Nah, terkait dengan milah Abraham, karena kita umat Islam bukan penggenapan, maka kemudian perintahnya hanya mengatakan ikutilah cara keberagamaan daripada Ibrahim. Nah, konsep yang kemudian diajarkan Abraham menurut baginda Rasul Muhammad SAW diantaranya adalah sunat, diantaranya adalah kurban, diantaranya adalah taat menyembah hanya kepada Allah. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Bukan oleh karena Nabi Abraham itu bersunat, maka kemudian keturunannya bersunat, karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu keturunannya dia bersunat, karena dia adalah Nabi kita, maka kita ikut juga kepada dia, karena dia bersunat. Bukan kayak begitu. Tapi perintahnya mengikuti cara keberagamaan yang kemudian Abraham ajarkan kepada keturunannya. Apa diantaranya adalah sunat. Maka kemudian kita umat Islam mengikuti itu. Mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti cara keberagamaan baginda Abraham alaihissalam atau Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kalau sahabat Kristen mengatakan bahwa Kristen itu tidak bersunat oleh karena Kristen bukan keturunan daripada Abraham. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan di sini. Di dalam kitab Kejadian yang tadi. Firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu beserta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, lalu kemudian siapa saja yang harus disunat di sini? Apakah hanya keturunannya saja? Tidak. Dalilnya mengatakan setiap laki-laki, baik yang engkau beli ya dari orang asing. Kalau orang yang dibeli dari orang asing, itu dikategorikan orang yang dimerdekakan. Budak yang dibeli berarti orang yang dimerdekakan. Itu poin. Ini ruang lingkup pengajaran daripada Abraham. Lalu kemudian, diterangkan pula di dalam Kejadian, siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku Allah akan memberkati dia. Dan barang siapa yang kemudian mengutuk engkau Abraham, maka aku pun akan mengutuk dia. Nah, lalu kemudian, salah satu bukti bahwa kita umat Islam itu memberkati Abraham adalah mengaminkan, mengiyakan, dan mengikuti apa yang menjadi pola kehidupan dia terhadap perintah Tuhan yang datang kepada Abraham. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan agar kita mengikuti Abraham. Beliau bersunat pada usia 80 tahun. Artinya poinnya bukan usianya, bukan pada masa bersunatnya, tetapi kaidah daripada perintahnya, yaitu bersunat. Nah, saya kira begitu sangat jelas di dalam pengajaran dalam pengajaran kita umat Islam. Yeah. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam pengajaran daripada Yesus, ya, sekali lagi saya ngambil dari sana, karena perintah ketaatannya itu harus dijunjung tinggi. Perintah ketaatannya itu harus dijunjung tinggi. Kata Yesus begini, di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Ibrani 5 nomor 8, Yesus disebut sebagai anak yang taat kepada perintah Tuhan. Yohanes 14 nomor 31, Yesus diterangkan adalah seorang utusan yang melakukan segala perintah Allah. Yohanes 15 nomor 10, Yesus adalah utusan yang senantiasa menuruti perintah Allah. Wahyu 1 nomor 1, Yesus adalah seorang utusan yang menerima wahyu dari Allah. Yohanes 17 nomor 8, Yesus adalah penyampai firman dari Allah. Artinya, ketika Yesus datang di atas muka bumi, dia mempraktekkan pola keberagamaan. Dia menteorikan pola keberagamaan. Pengikutnya kudu wajib ikut terhadap teori dan praktek yang Yesus berikan. Di dalam Yohanes 14 diterangkan,
jika engkau percaya kepada aku, engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya kepada Yesus, mustahil orang itu menjadi Kristen. Kenapa? Kata Yesus, kalau kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Nah sekarang, kalau kita melihat, apakah kemudian teman Kristen ini menyembah Yesus oleh karena mengikuti pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya, maka saya katakan, andai saja teman-teman Kristen itu percaya kepada Yesus, maka mustahil mereka akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena tidak ada pola keberagamaan Yesus sedikit pun yang terindikasi mengajarkan kekristenan. Tidak ada sama sekali. Saya boleh taruhan. Nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah kepada 3 pribadi Tuhan, mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia. Tidak ada sama sekali. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan mengenal nama Kristen pun tidak. Oleh karena itu saya katakan, kalau percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Demikian. Iya.